Marilah kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau siapkan hati kita mau nyanyikan lagu Yesus Namamu yang termanis.
Marilah kita mendengarkan hukum Taurat. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Titah kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikian firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan sesuai dengan titah Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum. Amin. Nah, kita baru saja mendengarkan dasatita dari yang pertama sampai keempat. Dasatita yang pertama sampai keempat ini berbicara bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kita boleh tidak kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Tidak boleh. Dan mengikuti dasatita yang keempat, hari ini kita menguduskan hari Sabat. Kita mau menguduskan, kita mau menyiapkan hari kita untuk memuji nama Tuhan. Ayo adik-adik, sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Semua harus bergerak karena kita mau memuji nama Tuhan. Happy ya ya ya.
Nah, kita mau kembali bernyanyi, kita menyanyikan lagu Yesus Pokok. Semuanya pakai gerakan ya. Bagaimana adik-adik? Sudah lelah memuji nama Tuhan? Tentu tidak lelah ya memuji nama Tuhan. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu yang tadi di awal. Yesus, namamu yang tak habis. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa.
Bapa di dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami Tuhan di dalam ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini, dan sekarang Tuhan kami hendak mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberkati abang dan kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman, dan juga kami anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang meneguhkan iman kami dan memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan yang disampaikan melalui firman hari ini. Terima kasih Bapa, ampunilah dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima firman-Mu dan Engkau memampukan kami untuk melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, adik-adik sekolah minggu kelas remaja. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulisnya. Kakak harap adik-adik boleh mendengarkan firman Tuhan di rumah dengan baik, dengan sikap yang baik ya. Sekarang kita mau buka firman Tuhan kita yang diambil dari kitab Efesus, pasalnya yang ke-6, ayat 18. Sekali lagi, Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 18. Kita boleh baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Sekali lagi ya. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita buka lagi dari kitab Roma, pasal yang ke-12 ayat 12. Sudah ketemu? Roma pasal yang ke-12 ayat 12. Kita baca secara bersama-sama. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Jadi hari ini kita masih membahas firman Tuhan mengenai doa, karena tema bulanan kita itu adalah berdoa. Dan hari ini temanya adalah bertekun dalam doa, diambil dari Efesus 6 ayat 18 dan Roma 12 ayatnya yang ke-12 yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Kira-kira adik-adik minggu lalu itu firman Tuhannya mengenai apa sih? Minggu lalu itu firman Tuhannya temanya adalah doa menurut firman yang udah dijelaskan oleh abang sekolah minggu kita, Abang Duben, di mana doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Kita tidak bisa hidup tanpa berdoa. Terus bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan untuk kehidupan kita? Lewat dari firman Tuhan, karena Alkitab yang kita baca ini adalah tuntunan supaya kita boleh mendengar suara Tuhan dan boleh melakukan segala kehendaknya, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan mau. Tema hari ini adalah bertekun dalam doa. Kalau minggu lalu yang tadi udah sampaikan doa menurut firman. Kakak Riz mau tanya, kira-kira adik-adik tahu gak sih apa arti kata bertekun? Iya, bertekun itu artinya kita bersungguh-sungguh, artinya kita rajin, artinya kita konsisten. Sama dengan kita contohnya bertekun dalam belajar, artinya kita rajin belajar, kita bersungguh-sungguh belajar, dan kita konsisten untuk belajar. Di sini dibilang bertekun dalam doa, artinya kita rajin dalam doa. Sama yang disampaikan oleh kitab Efesus 6 ayat 18 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Artinya di sini kita harus rajin berdoa. Kita harus sungguh-sungguh berdoa di dalam keadaan sukacita maupun di dalam dukacita atau kesedihan. Tapi seringkali kita sebagai manusia susah untuk menaikkan doa di dalam keadaan sedih. Kita selalu menaikkan doa itu mungkin di dalam keadaan sukacita mengucap syukur, tapi dalam keadaan sedih kita sering melupakan Tuhan.
kita bersungut-sungut. Padahal ketika kita sedih atau kita pun lagi senang, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, karena doa itu adalah komunikasi kita sama Tuhan. Doa itu adalah bicara antara kita dengan Tuhan. Kita boleh mengucap syukur sama Tuhan, dan lewat doa itu juga kita boleh menyampaikan segala permohonan kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita memohon sesuatu kepada Tuhan, kita juga harus melakukan hal yang baik. Contohnya, kalau adik-adik berdoa dapat nilai bagus, adik-adik berdoa dapat sekolah yang bagus, artinya adik-adik juga harus belajar dengan baik. Karena kalau kita hanya berdoa aja, kita nggak ada usaha, itu sama saja tidak baik. Jadi kita harus berdoa dan juga kita harus berusaha. Itu berdoa. Kita boleh baca di dalam Efesus 6 pasalnya yang ke-14 sampai ke-17. Sudah dibuka Alkitabnya, Efesus 6 pasal ke-14 sampai 17, kita baca secara bersama-sama. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan baju zirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai imam, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, di dalam pasal yang ke-14 sampai 17 ini terdapat perlengkapan rohani yang harus kita pakai, senjata rohani yang harus kita pakai. Itu ada ikat pinggang yang berarti kebenaran, baju ziarah keadilan, terus ada kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi lewat doa ini kita juga harus diperlengkapi senjata rohani. Mungkin adik-adik sering berdoa, kakak juga selalu berdoa, atau mungkin kita juga pernah lupa berdoa. Tapi kakak harus mau ingatkan, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita harus bersungguh-sungguh, kita harus bertekun, kita harus memberikan sikap yang baik, dimana sikap doa udah dijelaskan sebelumnya di firman Tuhan sebelumnya. Kita harus lipat tangan yang baik, tutup mata, tunduk kepala. Kita harus sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh berkomunikasi dengan Tuhan, karena itu alat kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini adik-adik boleh belajar untuk bertekun di dalam doa. Sekalipun di dalam kesesakan, sekalipun di dalam kesulitan, kita harus selalu berdoa. Sekalipun kita mendapatkan nilai yang jelek, sekalipun kita mendapatkan berita yang kurang baik, kita harus selalu berdoa. Berdoa itu harus secara tulus, tidak boleh hanya karena ingin dilihat orang. Kita harus tulus berdoa kepada Tuhan. Dan adik-adik harus ingat bahwa Tuhan selalu mendengarkan doa yang disampaikan oleh kita. Tuhan selalu mendengarkan doa kita. Jadi kalaupun nanti Tuhan menjawab dengan 3 jawaban, iya, tidak, dan tunggu, kita harus selalu bersyukur. Artinya kalau Tuhan memberikan jawaban iya, pasti itu sudah waktunya. Tapi kalau Tuhan memberikan jawaban tunggu, artinya belum waktunya. Kalau Tuhan memberikan jawaban tidak, artinya ada hal yang baik yang sudah menunggu kita. Jadi kita harus selalu berserah kepada Tuhan. Kita harus menyampaikan segala sesuatunya lewat doa. Lewat doa yang benar, doa yang tulus, doa yang baik, dan selalu bertekun di dalam doa. Bersungguh-sungguh, tidak hanya ingin dilihat orang. Adik-adik dari sedini mungkin, dari seremaja mungkin boleh belajar bagaimana caranya bertekun di dalam doa. Dari bangun tidur kalian berdoa, terus kalian mau keluar rumah, mau berangkat kalian berdoa, mau makan kalian berdoa, selesai makan kalian berdoa. Saat apapun kalian melakukan segala sesuatu harus diawali dengan doa. Dari situ kita boleh belajar untuk bertekun di dalam doa, karena yang sudah disampaikan doa itu adalah nafas kehidupan kita. Doa itu adalah komunikasi kita kepada Allah untuk menyampaikan segala permohonan kita kepada
Allah. Kita boleh baca di Roma pasal yang ke-12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Di sini disampaikan bahwa kita harus bersukacita dalam pengharapan. Jadi kalau kita mempunyai harapan, kita harus selalu bersukacita. Sabarlah dalam kesesakan. Nah, sekalipun kita di dalam kesulitan atau dalam kesedihan, kita harus terus bersabar dan bertekunlah dalam doa. Di Alkitab sudah disampaikan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus bertekun dalam doa. Jadi mari kita sebagai anak-anak Allah untuk belajar bertekun di dalam doa setiap saat. Di saat apapun keadaan kita, mau senang ataupun sedih, kita harus tetap bertekun di dalam doa. Adik-adik juga boleh ngajarin adiknya yang masih kecil untuk berdoa. Dari sedini mungkin adik-adik boleh belajar bagaimana caranya untuk bertekun dalam doa dan berdoa dengan baik dan benar, sama seperti firman Tuhan yang minggu pertama, minggu kedua, minggu tiga, dan hari ini minggu terakhir yang bertemakan dengan doa. Semoga firman Tuhan yang disampaikan hari ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita, kakak dan adik-adik boleh belajar untuk selalu bertekun dalam doa, sungguh-sungguh di dalam doa, dan rajin di dalam doa. Tentunya dengan doa yang baik dan benar. Kita sudah selesai firman Tuhannya. Semoga adik-adik boleh melakukannya dan kakak juga boleh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita mau berdoa, tutup mata, lipat tangannya. Tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk kenyataan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan ya Tuhan Yesus. Dan biarlah ya Bapa, kami sebagai anak-anak Allah boleh bertekun dalam doa di keadaan apapun, sukacita ataupun dukacita yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh selalu berseru kepada Tuhan dan boleh menaikkan permohonan kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga kami layak disebut sebagai anak Allah. Kami menyerahkan kehidupan kami, kesehatan kami ke tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan yang berkati. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu di kehidupan kami. Haleluya. Amin. Oke, kita udah selesai firman Tuhan ya. Selamat hari Minggu adik-adik, happy Sunday. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah. Bagaimana dengan firman Tuhannya adik-adik? Semua terberkati dengan firman Tuhannya? Kita mau meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Saya Senang Berdoa.
Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat berkat Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami boleh bersekolah minggu Tuhan hari ini Tuhan. Walaupun kami harus bersekolah minggu melalui online Tuhan, tapi kami tetap bersyukur Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan yang segera jauhkan kami, Tuhan yang segera lalukan kami dari pandemi ini Tuhan. Biar setiap kami boleh kembali bersama-sama bersekolah minggu Tuhan di gereja bersama dengan teman-teman kami Tuhan. Jadilah kehendak Engkau Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau. Biar firman Tuhan yang kami dengar hari ini boleh bertumbuh Tuhan, boleh berbuah Tuhan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Allah, kami serahkan sisa hari kami ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.